Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, cukup menarik dan tertawa sekali kalau kita melihat ini, begitu kan? Di masa Heru kembali Hollywings, Gatot Subroto dibuka. Dan bahkan tidak hanya itu, Hollywings gets to ganti nama dan buka lagi Pemprov DKI izinnya dari pusat. Wow. Bisa ditebak sebenarnya ya siapa di balik ini semua begitu. Dan bahkan ini Hollywings yang dulu ditutup kini buka lagi tapi pakai nama lain. Anak buah Heru Budi nggak bakal kasih ampun. dan ini cukup menarik sekali begitu kan. Kenapa dibuka? Inilah pertanyaan publik begitu kan. Dan bahkan lihat dulu komentar-komentar netizen di Twitter seperti ini. Ini yang lagi rame di Twitter seperti ini. Mari kita baca bersama. Di masa Heru kembali Hollywings, Gatot Subroto dibuka. Ini komentar-komentar netizen. Bakal ada promo yang nama Heru buy one get one sih nampaknya. Apa Heru membenarkan penghinaan Nabi dilakukan Hollywings? Ulil Camry dan Ulil Babi pun diam gak berguna. Si PG ini ngemban misi merusak tatanan luhur yang dibangun oleh Anies Baswedan. Kini Jakarta kembali ke masa amburadul seperti kekacauan yang dibuat oleh Basuki, si penista. Innalillah. Ini komentar-komentar netizennya. Mungkin memang PG ini ditunjuk untuk merusak tatanan yang sudah baik di DKI Jakarta. Cangkemmu besok tuh junjunganmu ulama cabul tutup-tutupin. Izin usaha klub malam pengganti Hollywings di Gatot Subroto terbit sejak Juli. Wow, sejak Juli. Kata siapa ini? Ini mari kita baca ya bersama-sama ini. Aha, Juli izin dari OS bukan Pemprov tapi Pempusat. Kita protes rame-rame ke pusat yuk. Bukan suatu yang aneh. Bangga ya, Bong. Pasti bangga para kaum Bipong. Keluarga besarnya ini baru tahap awal. Kita tunggu berikutnya, Bong. Pejabat pro PKI kemaksiatan dibuka. Kegiatan kebenaran dibungkam, difitnah, bahkan dibubarkan. Asik ini loh, PLT yang merakyat banget. Selamat. Yang sebesar-besarnya untuk berhappy. Kita banyakin istighfar aja. Banyak sekali ya begitu kan, bahwa ini komentar-komentar netizen. Yang menghina Nabi mereka buka kembali. Mungkin ingin menantang umat Islam lagi. Hehehe. Mulai kelihatan kualitasnya, jangan sampai banjir bundaran HI juga dikembaliin. Ini komentar-komentar netizen ramai sekali begitu kan. Kalau banjir dicaci maki juga enggak apa Pak Anies. Pak Anies banjir di daerah lain aja disalahin. Gubernur titipan dari partai pendukung prostitusi, entar lama-lama kali jodoh dibuka juga Her. Jangan-jangan Alexis juga dibuka. Waduh nih orang. Pejabat titipan layaknya boneka oligarki. Lihat aja endingnya. PLT gubernur bukan pilihan rakyat DKI Jakarta. Gimana yang depan Ancol? Ya buka. Ini serasa melebihi dari gubernur begitu kan. Padahal belum dipilih rakyat begitu kan. Itu hanya PJ. Lihat PC. Kelakuan bonekanya boneka. Ini membacanya bisa juga begini. Di masa Heru kembali dibuka tempat prostitusi. Hollywings, tempat pelaku seks bebas dari LGBT. Pas dengan selera gerombolan cebong buzzer untuk menghabiskan honornya. Warga kolam bar bahagia. Ini dari Maju Tak Gentar Pembela yang benar. Ya jangan bilang zaman Heru kalau izin gak segampang itu. Masa kemaksiatan kembali bangkit maksudnya? Wahai warga DKI. Ini Hollywings di Bogor ganti nama lagi. Kali ini disebut sesuai aturan. Wow, setelah Hollywings ganti nama lagi. Wow, hebat sekali ya. Hore, gubernur buka pilihan rakyat siap membackup walaupun warga Jakarta tidak menyetujui pembukaan segel. Pokoknya semau pemimpin karena pejabat bukanlah pilihan rakyat. Sangat menarik sekali ya. Kalau kita baca dari komentar-komentar netizen, ada yang pro dan ada yang kontra. Yang mana Hollywings akan diganti nama. Kira-kira seperti itu. Banyak hujatan sebenarnya nih. Nggak lama ini bentar lagi itu masuk dalam jeruji gegara dukung bisnis kelamin. Pejabat negara udah pada rusak, udah cinta dunia semua. Mana bisa diharap ini nih.
Tetapi menurut saya pribadi, mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya. Di masa Heru kembali Hollywings Gatot Subroto dibuka. Dikutip dari KN News KD, Hollywings Gatot Subroto Klub 5 yang sempat ditutup Anies Baswedan dibuka kembali era PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin mengaku membuka segel Hollywings Gatot Subroto. Arifin menuturkan pihaknya telah lama mendapat permintaan pencabutan segel. Saat itu pengelola Hollywings berasalan hendak melakukan perawatan gedung. Wow, alasannya perawatan gedung ini. Permintaan untuk mencabut segel itu sudah lama. Mereka meminta maintenance terhadap barang-barang yang selama ini ada di dalam karena akan mereka nggak bisa masuk karena segel, ujarnya. Maintenance perawatan barang itu gimana? Kondisi di dalam itu kan ada banyak propertinya dan barang-barangnya, tambahnya. Kendati begitu, Arifin menyebutkan penerbitan izin operasional bukan menjadi kewenangan Satpol PP. Dia lantas meminta agar ditanyakan kepada PTSP DKI Jakarta maupun Disparekraf DKI Jakarta. Wow, jangan-jangan ini sudah kelihatan kalau kita membaca berita ini begitu. Dan bahkan diminta konfirmasi terpisah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSSP Beni Agus Chandra menjelaskan pihaknya tak memberikan lokasi Hollywings sehingga lokasi tersebut kemungkinan untuk digunakan untuk usaha lainnya. Tadinya memang perusahaan Hollywings, tetapi kami tidak mau membekukan lokasi-lokasi memang kemungkinan untuk kegiatan usaha misalnya. Dan bahkan sedangkan izin usaha sepenuhnya diterbitkan oleh Online Single Submission OSS, Bene pun akan memastikan apakah UI Super Club berafiliasi dengan Hollywings. Ini nanti saya cek ya, kalau dilihat dari daftar sih mungkin enggak terafiliasi ya. Karena kalau udah disegel, kalau udah dicabut NEB-nya, udah nggak boleh lagi berafiliasi dengan Hollywings ibunya. Tetapi mari kita baca beritanya ini. 1 November 2022, Hollywings Gatsu ganti nama dan buka lagi Pemprov DKI izinnya dari pusat. Anda mari baca bersama-sama ya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP DKI Jakarta Beni Agus Chandra menyebutkan dibukanya kembali Hollywings Gatot Subroto dengan nama baru bukanlah wewenang DKI. Beni menyebutkan izin operasional Hollywings Club 5 yang diyakini berganti menjadi UI Super Club berada di tingkat pusat. Izinnya dari pusat dari OSS Online Single Submission. Kemudian dari Pak Bahlil, Menteri Investasi Indonesia, izinnya perusahaan. Prinsipnya tadi memang perusahaan Hollywings, tetapi kita akan tidak mau membekukan lokasinya, memang memungkinkan untuk kegiatan usaha, kata Beni. Bahkan dengan begitu lanjut Beni pengoperasian usaha dapat diberikan jika ada pihak lain yang menunjukkan izin usaha. Di samping itu menurutnya, usaha baru juga wajib memiliki nomor induk berusaha NEB yang baru menyusul sudah dicabutnya NEB 12 Hollywings di ibu kota saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Jadi kalau perusahaan baru yang ya silahkan orang mau usahakan, dan setahu saya dia Hollywings menyewakannya. Penyewanya silahkan saja dia mau bekerja sama dan pihak lain. Yang jelas kata Beni, perusahaan baru yang hadir tidak diizinkan berafiliasi dengan Hollywings dengan alasan apapun. Beni tak menutup kemungkinan akan mengecek ulang perusahaan bertajuk UI Super Club yang kita menempati tempat Hollywings Gatot Subroto Club 5. Kalau dengan satu manajemen yang sama gitu nggak boleh, nanti kita cek lagi. Kita tapi beda manajemen, beda namanya, silakan ya tutupnya. Jadi bisa saja semuanya apakah ini berafiliasi dengan Hollywings ya, maka kemudian harus diberikan sanksi begitu kan. Karena pada hakikatnya Hollywings sendiri masih belum selesai sampai hari ini kasusnya begitu. Tetapi perlu diingat bahwa kalau Hollywings apa yang diberitakan ini ganti nama ya, otomatis ada afiliasi begitu kan. Siapa yang punya Hollywings itu, kira-kira kan seperti itu. Maka yang harus kita periksa adalah pertama mulai dari nama Hollywings yang diganti misalnya, terus kemudian ada nama baru usahanya, berafiliasi apa tidak, manajemennya sama apa tidak, yang punya sama apa tidak. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan. Ya kalau sama dengan manajemen berarti ada afiliasi dengan Hollywings begitu kan. Tetapi kalau tidak
manajemennya namanya ganti semua, ya mungkin tidak terafiliasi itu, mungkin baru begitu kan. Tetapi bisa ditelusuri siapa yang punya Holywings dan nama baru ini begitu kan. Tetapi beritanya di sini Holywings Gatsu ganti nama dengan buka lagi. Pemprov DKI izinnya dari pusat. Apakah benar izinnya dari pusat begitu kan? Dan bahkan dalam berita lain disebutkan seperti ini. Ini dalam berita lain. Holywings yang dulu ditutup kini buka lagi, tapi pakai nama lain. Anak buah Heru Budi nggak bakal kasih ampun. Ini mari kita baca bersama-sama dalam berita lain begitu kan. Dikutip dari Populis Jakarta, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Desperek DKI Jakarta Andika Permata berjanji akan menindaklanjuti laporan terkait dibukanya kembali gerai hiburan malam Holywings Group yang sempat terjerat kasus perizinan hingga penistaan agama. Andika mengatakan akan menggandeng sejumlah instansi terkait untuk melakukan pengawasan bersama seperti dengan Satpol PP, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DPP KUKM. Dan bahkan berdasarkan informasi yang diterima, ada dugaan bahwa Holywings Club 5 Gatot Subroto yang berlokasi di Jakarta Selatan tersebut kembali dibuka, hanya saja dengan mengubah nama menjadi W Super Club. Artinya kami tim terpadu Disparagraf, kemudian DPP KUKM, kemudian Satpol PP, kami akan melakukan pengawasan gitu ya. Dan secara informasi yang kami terima, brandnya berbeda. Ini akan kami cek di lapangan, kata Andika. Bahkan Andika mengatakan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah UI Super Club berafiliasi secara langsung dengan Holywings Group. Oleh sebab itu, Andika bersama tim akan melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan. Makanya kami juga melakukan pengawasan langsung ke sana sini, cek segala macam perizinan seperti itu. Karena ini kan izinnya melalui online single submission OSS ya, jadi harus cek ke lapangan. Andika menyadari bahwa kasus Holywings masa cukup berbekas di kalangan masyarakat sehingga pihaknya akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari tahu siapa pihak-pihak yang mengajukan izin pembukaan kembali gerai tersebut. Seyoganya ini pernah menjadi isu publik terkait dengan teman-teman tersebut. Jadi kalau saya lihat ini perlu dilakukan penelitian kembali terkait dengan siapa yang submit. Dengan branding yang diusulkan seperti itu, dengan demikian kami akan turun ke lapangan segera, pungkasnya. Ya, kita harus tindak begitu kan. Jadi kalau misalnya ganti nama, Holywings ganti nama, ya nggak tahu apakah sama dengan manajemennya atau yang punya. Karena kalau sama maka harus ditindak begitu kan. Karena kasusnya masih belum selesai begitu. Artinya kalau ini benar-benar terjadi begitu kan, maka di era Heru ini semakin banyak bisikan-bisikan oligarki dan kepentingan itu sendiri. Akankah Pak Heru mampu mendengarkan dan memberikan tantangan kepada oligarki itu? Kira-kira seperti itu sebenarnya. Jadi banyak sih sebenarnya yang berubah terkait dengan kepemimpinan Pak Heru ini, mulai dari banyak yang berjanji spekulasi, mulai dari yang dibangun Anies kemudian diganti, dan banyak sekali informasinya begitu, apakah benar atau tidak. Tetapi mari kita analisa saya seperti ini. Kalau Holywings masih belum selesai kasusnya, kemudian buka dengan ganti nama lagi, maka harus diberikan sanksi. Tetapi kalau itu berbeda, manajemennya berbeda, terus kemudian orang-orangnya berbeda, yang punya juga berbeda, maka itu perlu dengan adanya pengecekan ulang di lapangan, apakah benar-benar berafiliasi kepada Holywings atau tidak. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.